kembali lagi di tayangan Kasisma, karya siswa Disma. Di tayangan kali ini kita akan membahas tentang pidato yang dibawakan oleh Asa Putri dari kelas 10 MIPA 1. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @officialdisma dan @osisdisma. Om Swastiastu. Pertama-tama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita hari ini. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan isi pidato saya tentang pemuda sebagai tonggak masa depan bangsa. Sampai saat ini, sudah banyak yang kita lalui dari peristiwa Sumpah Pemuda pertama kali. Jika kita sungguh-sungguh dalam memahaminya, kita akan tahu seberapa besar peran generasi muda dalam menentukan perumusan Sumpah Pemuda ini. Dalam situasi sekarang, kita adalah generasi muda tersebut, yang dimana peran kita adalah sebagai penentu arah negara kita selanjutnya. Namun, apa sih perubahan yang dapat kita lakukan untuk negara kita? Sebenarnya sangat banyak hal yang dapat dilakukan. Cukup dengan tekun dan sungguh-sungguh dalam menguasai bidang kita sudah bisa banyak memberikan perubahan. Namun, penghalang itu justru sering datang dari diri kita sendiri. Rasa ragu, tidak percaya diri, dan juga tidak yakin adalah penghalang utama dalam kesuksesan kita. Padahal kita ini adalah harapan bangsa loh, di mana ketika bangsa kita itu yakin kepada kita, malah kita sendiri yang tidak yakin dengan diri kita sendiri. Masalah lain muncul ketika di mana isi rumusan Sumpah Pemuda ini tidak benar-benar diterapkan. Berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu kini sangat minim penerapannya. Namun jika kita ingat, perjuangan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan itu sangat tidak mudah. Usaha dalam menemukan kunci kemerdekaan itu sangat butuh perjuangan. Di mana pada saat ini tinggal kita saja yang mengolahnya. Kunci itu dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi masa kini. Kunci itu adalah persatuan. Jadi, apakah perjuangan kita tidak sulit? Bahkan, apa yang kita lalui sekarang semakin banyak rintangan dan juga halangannya. Karena semakin maju suatu bangsa, semakin banyak hal-hal yang ingin masuk untuk meruntuhkannya. Apalagi di masa modern ini kita harus ekstra untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Seperti filosofi, modern boleh, jangan lupakan sejarah. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah mulai dari hal-hal kecil. Karena dari hal-hal kecil itu kita dapat mengendalikan hal-hal yang lebih besar. Sekedar saling menghormati dan fokus terhadap masa depan kita akan membawa banyak perubahan bagi bangsa kita ke depannya. Dan tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kitalah orang yang diharapkan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Dan juga saat kita sudah di atas, kita harus mengingat orang-orang yang notabene-nya kita satu bangsa dan juga satu tanah air. Kerjasama itu dalam semua pihak sangat penting. Ketika yang berkuasa bersalah, maka kitalah sebagai generasi muda yang berusaha untuk meluruskannya. Maka dari itulah disebut pemuda sebagai tonggak masa depan bangsa kita. Jika tiang penyangga tidak kokoh, maka bagaimana bendera dapat bertahan lama? Semua dimulai dari keyakinan dan niat. Jangan takut untuk perubahan yang lebih baik untuk negara kita. Dan saya yakin kita akan dapat membawa perubahan yang lebih besar untuk negara kita. Mohon maaf jika ada yang kurang dari pidato saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat masuk di hati kalian. Terima kasih semuanya. Om Santi 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 Om. Jadi pada saat saya sekolah dulu, saya itu dilihat oleh guru saya itu suka berbicara dan juga berpendapat. Jadi guru saya mengarahkan untuk mulai ikut berpidato. Belajarnya otodidak tetapi tetap dengan bimbingan guru.
Ketertarikan saya terhadap pidato itu sangat tinggi karena dalam berpidato itu saya bisa dengan leluasa mengutarakan pendapat-pendapat saya tentang isu yang harusnya dibahas dan dapat berguna bagi orang lain. Dalam membuat pidato, yang harus disiapkan adalah topik yang menarik karena dalam berpidato itu kita akan bermain emosi. Dalam membacakannya, kita harus menyiapkan mental dan juga gaya berpidato yang tepat. Tantangan dalam membuat pidato adalah pengarahan kalimat yang tepat. Karena pengarahan kalimat yang tepat itu akan terbawa saat kita membaca. Dan dalam membaca tantangannya adalah pada dasarnya pidato itu adalah teks persuasif. Jadi kita bermain emosi seseorang dan mengontrol emosi kita sendiri. Dalam berpidato, sekiranya saya telah mengikuti 4-5 lomba. Beberapa diadakan oleh swasta dan beberapa diadakan oleh dinas. Dalam perlombaan dinas, saya juara 1 dan lanjut ke jenjang berikutnya. Dalam berpidato, untuk menghilangkan rasa malu dan tidak percaya diri, kalian harus percaya bahwa kalian itu dalam setidaknya satu pidato yang kalian sampaikan ada seseorang yang kalian ubah cara pandangnya. Selain itu, kalian harus menunjukkan bahwa berpidato itu adalah sarana untuk kalian menunjukkan ekspresi dan seperti kalian tengah mengutarakan isi pikiran kalian. Nah, itu tadi tayangan pidato dari Asa Putri kelas 10 MIPA 1. Semoga kalian terhibur dan dapat termotivasi ya. Sampai jumpa di tayangan Kasisma berikutnya. Bye-bye!